Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini bertingkah laku aneh di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali di depan Rasulullah, kemudian sesekali ternyata mundur di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terus di depan, setelah itu mundur ke belakang, ke depan lagi, mundur lagi ke belakang. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang bikin engkau itu beberapa waktu berjalan di depanku, beberapa waktu berjalan di belakangku? Kenapa? Maka jawab Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azkuru tolaba, aku ingat orang yang mencari engkau, mencari kita ini, fa'amshi khalfaka, maka aku berjalan di belakang engkau. Kalau ingat orang mencari kan dari belakang, ini yang mengejar. Nah, maka Abu Bakar berjalan di belakang, supaya kalau mengejar dapat, yang dapatnya Abu Bakar dulu. Tsumma azkuru rasdah, kemudian aku ingat pengintai. Namanya pengintai itu ya ada di depan. Umumnya begitu. Karena kalau sudah kelewatan bukan lagi mengintai, tapi membiarkan orang lewat. Ya aku ingat orang yang mengintai. Fa'amshi baina yadai, maka aku berjalan di depan engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, laukana syai'un ahbabta ayyakuna bika duni. Wahai Abu Bakar, apakah kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, apakah engkau suka itu terjadi atas diri engkau, bukan atas diriku? Maka Abu Bakar mengatakan, na'am, walladzi ba'atsaka bil haq. Benar, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Maka natlitaku nami mulimatin illa ahbabtu an takuna bidunak. Tidak ada satu kesulitan pun, sesuatu yang menyakitkan, kecuali aku lebih senang yang menyakitkan itu terjadi pada diriku, tidak menimpa engkau ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, kalau ada yang menyedihkan, moga itu menimpaku saja, tapi tidak menimpa engkau wahai Rasulullah. Ini suatu ketika bapak beliau, Abu Quhafah, masuk Islam, dibawa oleh Abu Bakar ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kenapa orang tua ini yang engkau bawa, bukankah lebih baik aku yang datang? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, engkau yang lebih berhak untuk didatangi. Maka Abu Quhafah itu kemudian masuk Islam, mengucapkan syahadat. Abu Bakar melihat itu menangis beliau. Sahabat yang lain mengatakan, wahai Abu Bakar, ya, bahasa kita selamatlah bapak engkau sudah masuk Islam. Kata Abu Bakar, aku menangis membayangkan Rasulullah itu sangat ingin Abu Thalib masuk Islam, tetapi tidak kesampaian. Sementara aku kesampaian bapakku masuk Islam. Bayangkan ini, kecintaan Abu Bakar. Dia mendapatkan karunia, bapaknya masuk Islam, senang, bergembira. Dia teringat dengan Rasulullah dulu. Rasulullah mengharapkan Abu Thalib itu masuk Islam, ternyata tidak kesampaian. Sehingga saat dia berbahagia dengan bapaknya, dia teringat dengan seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Thalib itu berhasil dibawa masuk Islam, alangkah gembiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang terjadi ketika Abdurrahman bin Auf dan yang lain itu pernah suatu ketika makan. Ketika makan mereka menangis. Teringat apa? Teringat Mus'ab bin Umair itu dulu ya perjuangan sama-sama. Saat wafat itu dalam kondisi kekurangan. Untuk kafan saja, untuk nutupi kepala, kaki harus kelihatan. Kain untuk nutupi kaki, kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Ini Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama yang membawakan Islam ke Madinah dan berhasil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau makan bisa nggak jadi, teringat apa? Teringat teman.
Ini bentuk kecintaan kepada saudara itu kecintaan agar mereka itu bisa merasakan nikmatnya iman, bisa bertakwa kepada Allah, sehingga diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang masih remaja, tapi sudah ikut baiat Aqabah. Namanya Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Beliau ini ketika Rasul sudah di Madinah, bapaknya masih musyrik. Jadi kita dapati saat Rasul hijrah itu di Madinah itu ada 4 kelompok masih. 4 kelompok manusia yang berbeda. Pertama kaum muslimin, yang kedua musyrik penyembah berhala, yang ketiga orang-orang Yahudi, yang keempat itu adalah orang-orang munafik. Ada 4 ini yang dihadapi. Sementara di Makkah itu cuma 2 saja, yakni kalau nggak beriman ya musyrik, kafir Mekah. Di Madinah 4 ini. Mu'adz bin Amr ini sangat ingin bapaknya masuk Islam. Jadi kalau kita punya bapak, punya orang tua masih suka bergelimang maksiat, hendaknya kita ini kalau betul cinta kepada mereka, hendaknya kita ya berupaya bagaimana mereka itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Mu'adz bin Amr, yakni Amr bin Al-Jamuh ini nyembah berhala. Punya berhala ditempatkan di rumah, disembah, ya, dikasih harum-haruman, kemudian diperlakukan selayaknya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Amr ini? Dipadahi itu diberitahu, didakwahi, bapaknya tetap tidak percaya. Jadi hal yang tidak masuk akal itu kalau sudah turun-temurun, susah untuk diubah. Sudah jadi harga mati. Berhala itu sudah ya seperti Tuhan itu. Nggak bisa di otak-atik, nggak bisa. Anaknya memberi penjelasan yang logis, tidak diterima oleh bapak. Sampai akhirnya Mu'adz ini punya trik. Bagaimana ini untuk menyadarkan bapaknya. Ini bentuk kecintaan anak kepada bapak, begitu. Akhirnya apa? Berhalanya ini dibuang oleh Mu'adz ke tempat sampah. Diam-diam, malam-malam, bapaknya pasti lagi tidur, berhalanya, si Tuhannya ini dibuang di tempat yang kotor. Pagi-pagi mencari Tuhannya tidak ada. Kemana Tuhan ini? Jalan-jalan. Ketemunya di tempat sampah. Akhirnya dibersihkan. Kasih harum-haruman. Ditempatkan lagi pada tempat semula. Malamnya oleh Mu'adz bin Amr diperlakukan sama. Bahkan oleh Mu'adz dikasih dengan anjing, ya, bangkai anjing, diikat di situ Tuhannya, berhalanya. Bapaknya pagi-pagi mencari, dapat berhalanya, Tuhannya dalam kondisi yang tidak baik begitu. Tuhan kok jorok, ya, berkumpul dengan anjing yang mati. Akhirnya apa? Terfikir juga logikanya Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Dia pasang pedang setelah dia bersihkan berhalanya ini. Kemudian dia kasih wangi-wangian, dia pasangi pedang. Dia katakan kepada Tuhannya, jaga diri engkau sendiri. Engkau sudah menjaga kami puluhan tahun, wahai Tuhan. Sekarang engkau jaga diri engkau sendiri. Ini kasih pedang. Akhirnya apa? Oleh Mu'adz bin Amr anaknya ini, malam harinya ya dengan sembunyi-sembunyi berhalanya ini kembali diikat dengan anjing. Dengan bangkai anjing. Pagi harinya terbuka ini pikiran bapaknya. Jadi dia katakan, aneh ini, aneh. Tuhan ini aneh. Wallahi, demi Allah, ya, lau kunta ilahan haqqan, ya, lama kunta ma'a kalbin di qarnin. Demi Allah, kalau engkau ini benar-benar Tuhan, engkau nggak akan melakukan perbuatan hina begitu. Bercampur dengan bangkai anjing. Akhirnya beliau sadar masuk Islam.
keislamannya baik sehingga beliau itu walaupun dalam kondisi uzur tidak boleh ikut perang Badar pada masa Rasulullah, beliau tetap ngotot ingin perang Uhud ikut. Dan beliau dengan kepincangannya yang seharusnya sangat-sangat pincang ini tidak boleh ikut berjihad, beliau akhirnya ngeyel ikut berjihad dan Rasul tetap mengizinkan. Kata Amr bin Al-Jamuh, aku ingin dengan cacatku ini, dengan kepincanganku ini mengantarkan aku ke surga. Dan beliau mendapatkan apa yang diinginkan, yakni beliau syahid di dalam perang Uhud.